Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Mangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Firman Allah sudah berkata Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau selamatkan, engkau tidak percaya engkau dihukum. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang memutarbalikkan kenyataan, tetapi kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, terkecuali dalam nama Yesus. Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Jadi dengan hati percaya orang diselamatkan, dengan mulut mengaku. Dengan hati percaya orang dibenarkan, dengan mulut mengaku dia diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 10. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kita memilih yang terbaik dari hidup ini, supaya kita mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai setiap kita dalam menjalani kehidupan hari-hari kita dari pagi sampai malam. Hingga kemenangan dari Tuhan akan tetap menyertai kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Allah. Tuhan Yesus, biarkan kami melakukan apa yang Kau janjikan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan Matius 28 ayat 18 dan 2-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadilah karena semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji nama Tuhan. The last promises of Jesus Christ. Janji terakhir, 3 janji terakhir Yesus bagi gerejanya. Yang pertama dikatakan bahwa janji yang pertama bahwa dia telah berjanji untuk memberikan kuasanya bagi gerejanya yang pergi, ya. Jadi Yesus berjanji untuk memberikan kuasa bagi gerejanya. Bagi gerejanya, bukan bagi gereja palsu, bukan bagi gereja setan, tapi bagi gerejanya, bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan apa yang dikehendakinya dan melakukan dengan taat apa yang diajarkan. Itulah gereja Yesus Kristus, bukan gereja yang yang memutarbalikkan seperti sekarang ini, Kristen progresif, yang banyak memutarbalikkan kebenaran-kebenaran firman Allah, yang meragukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Tapi bagi orang-orang yang percaya, bagi gerejanya yang sudah ditebus, dia akan mempercayai. Dan otoritas itu, kuasa dan otoritas itu diberikan oleh Allah bagi gerejanya. Supaya apa? Gerejanya mampu menunggalbalikkan segala pekerjaan-pekerjaan si jahat, menunggalbalikkan segala pekerjaan si iblis, menunggalbalikkan segala pekerjaan-pekerjaan si setan, dan serta antek-anteknya. Dan kuasa itu betul-betul diberikan bagi gerejanya. Dan itulah sebabnya Yesus pernah berkata dalam Markus 16, dikatakan di sana, orang-orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Apakah Anda pernah menumpangkan tangan atas orang yang sakit itu sembuh? Dan saya berharap Anda telah melakukan. Sebelum melakukan kepada orang lain, lebih baik lakukan kepada dirimu sendiri, sehingga engkau bisa melihat kuasa Allah yang ajaib itu. Yang kedua, dikatakan kalau kita melakukan, menumpangkan tangan atas mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Jangan usir setan dalam nama Yesus, dalam nama saya, dalam nama Simon, gak ada itu artinya.
tak usir kau dalam nama Simon Simanjuntak, keluar! Sampai bangkrut. Suara kita nggak akan keluar. Tapi kalau dalam nama Yesus orang Nazaret yang penuh kuasa itu setan iblis pun akan takut. Itu sebabnya seringkali saya katakan kalau saya mengusir setan, setan itu saya suruh orang yang kerasukan itu saya suruh dulu melihat saya. Karena setan itu tahu siapa di dalam kita. Kalau orang mungkin nggak tahu, tetapi kalau setan itu sudah jelas tahu siapa yang ada dalam kita. Dan itulah sebabnya kita perlu membangun hubungan kita dengan Bapa di surga dalam doa. Pagi-pagi sekali kalau Yesus datang, siapa kita? Mari belajar untuk setia berdoa di pagi hari, atau di malam hari, atau di siang hari. Tetapi yang mau saya katakan, karena kita mulai bekerja itu di pagi hari, gunakanlah pagi itu untuk menyerahkan diri kepada Tuhan pagi-pagi sekali, ya, supaya kuasa itu tetap stay di dalam kehidupan kita. Dan kapan kita mau gunakan, kita tidak tahu kapan itu akan kita gunakan, tetapi senantiasa kita siap bertempur, dan Tuhan memberikan kuasanya kepada kita. Dan yang kedua, janji untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Jadi dia mengatakan, supaya engkau membuat semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wow, mantap kan? Jadi ini ayat yang sangat ditakuti orang-orang di luar sana. Tetapi saya mau katakan, kami tidak akan melakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Tetapi kami akan berbagi kasih, berbagi tentang keselamatan, berbagi tentang anugerah yang sudah kami terima dari Yesus. Dan karena itu ini bukan soal option, bukan soal pilihan, tapi ini perintah, ya. Perintah untuk kami melakukan apa yang dikatakannya untuk menjadikan semua bangsa muridku. Karena firman Allah katakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-1 dan 2, mengapa orang-orang melakukan kekerasan, mengapa orang-orang merasa mereka berbuat bakti kepada Allah mereka ketika mereka sedang menganiaya, mereka sedang membunuh, sedang melakukan kejahatan, tapi mereka merasa melakukan kepada Allah mereka. Karena mereka tidak mengenal Bapa maupun Anak. Seandainya mereka mengenal Bapa ataupun Anak, mereka tidak akan melakukan itu. Memang kita tahu, untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu tidak bisa dari kekuatan manusia. Kalau bagi kita orang percaya itu sangat gampang. Sangat gampang. Kenapa? Roh Kudus. Dan kalau Anda cek dalam 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang yang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan kalau tidak Roh Kudus anugerahkan kepadanya. Tidak akan ada orang yang berkata terkutuklah Tuhan kalau Roh Kudus ada dalam hidupnya, kalau Roh Allah ada dalam hidupnya. Tapi kalau tidak Allah, tidak ada, mudah aja dia berkata. Udah kita lihat kan bagaimana orang-orang yang tanpa Roh Kudus itu menghujat, menghina, memaki, mencaci, merendahkan, dan membuat-buat cerita yang tidak sebenarnya. Tapi ya it's okay aja, karena bagi kita sudah mengerti sebagai orang percaya, kita sudah tahu mengapa mereka melakukan itu, karena mereka tidak mengenal Bapa maupun Anak. Kalau mereka mengenal Bapa maupun Anak, mereka tidak akan memperbuat itu. Karena mereka mengenal Yesus, mereka akan sujud menyembah kepada Allah, bahkan menyerahkan hidup mereka. Mereka mungkin, kami kenal. Siapa bilang? Mungkin kamu tahu, ya. Kamu tahu dari firman Allah. Nah, firman Allah itu lalu putar balik. Dan itu sebabnya ini bukan soal option. Jadi ini perintah, janji Yesus untuk menyertai. Yang ketiga adalah janjinya untuk menyertai. Janjinya bagi kita supaya kita melakukan yang kedua itu tadi, supaya kita membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan dalam nama Simanjuntak dari Ampena. Nggak ada ngaruhnya itu, ya. Tapi kalau dalam nama Yesus, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, wow, mereka akan diteguhkan, mereka akan dimantapkan, mereka akan diselamatkan oleh
Yesus Kristus. Yang ketiga, janji untuk menyertai kita dalam segenap perjalanan hidup ini. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Wow. Jadi sampai kepada kesudahan zaman Tuhan itu menyertai. Menyertai siapa? Kita gerejanya. Saat kapan? Saat engkau datang kepada next doormu, pada tetanggamu, neighborsmu, kepada negara-negara yang kau pakai untuk memberitakan, menceritakan tentang kasih Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu, dan sebelum engkau percaya dan setelah engkau percaya, dan bagaimana engkau melakukannya dengan segala passion dari Allah itu. Jadi Allah berjanji menyertai kita ketika kita mau menyatakan kebenaran-kebenaran firman Allah. Itu sebabnya nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kerajaan Allah itu harus ada dalam kehidupan kita. Jangan sudah percaya kepada Kristus tapi nilai-nilai tidak benar, tidak sesuai dengan karakter Kristus, dengan sifat-sifat Yesus. Itu tidak benar itu. Ya, mulut masih maki-maki orang percaya. Berdagang masih mengurangi timbangan orang percaya. Berdagang dia. Saya dulu pernah berdagang di sini. Kalau saya beli gula, saya harus timbang kembali. Karena apa? Gulanya kurang. Jadi istri saya katakan tambah itu, jangan gara-gara sedikit kita tercelah. Ya, jadi akhirnya gula kita itu kita masukkan kembali ke situ. Ya, pada akhirnya kita mengambil sekarung-sekarung dan kita timbang sendiri. Saya katakan waktu nimbang kepada yang nimbang, jangan kurang. Kalau pas boleh atau lebih sedikit boleh, kurang tidak boleh. Kita harus membawa nilai. Nggak boleh kita mengurangi timbangan. Karena kejujuran itu harus menjadi warna dari kehidupan kita. Karena Yesus itu memberikan teladan bagi kita. Jadi Yesus menyertai kita dimanapun kita berada. Saat kita memberitakan Yesus tentang Dia, makanya dikatakan untuk mengajar mereka, kita baptislah ya, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kemudian ajar mereka untuk mentaati firman. Bukan diajar untuk memberontak, bukan diajar untuk memerangi orang, bukan diajar untuk menghancurkan orang, bukan diajar untuk mengganggu orang beribadah sekalipun kita berbeda. Oh, nggak boleh. Bagi kami itu tidak boleh. Kan ada banyak orang, lihat saja. Orang lagi berdoa. Saat teduh, katakanlah suaranya seperti suara saya ini, terdengar sampai berapa meter. Loh, bagaimana dengan suara yang 5 kali dalam satu hari itu? Apakah kita pernah komplain? Kan enggak. Tinggal ngerasalah. Jangan melihat selumbar di mata orang, tapi balok di dalam mata tidak dilihat. Makanya firman Allah, keluarkan balok dalam matamu, supaya engkau bisa melihat selumbar di mata saudaramu. Supaya jelas kau melihat. Artinya apa? Supaya kita saling orang Jawa bilang tepo seliro. Ya, saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, dengan caramu it's okay, dengan cara kami it's okay. Kamu berteriak-teriak dari sana, kami it's okay. Kami juga berteriak-teriak dari sini, it's okay. Dengan suara kami yang lantang mungkin, it's okay. Jadi tidak ada pernah komplain. Saya justru bersyukur. Karena apa? Kadangkala karena saya terlambat, kadangkala jam 4 itu, 4:30 mereka sudah bisa bangun saya untuk datang berdoa. Karena biasanya saya duluan bangun, tapi kan kadang-kala kita bisa saja terlelap. Dan itu berfungsi bagi kita sebagai jam alarm kita untuk kita datang kepada Allah. Sama-sama mereka menyembah, kita menyembah Tuhan. Mereka sujud, kita sujud kepada Tuhan. Mereka bermohon kepada Allah mereka, kita bermohon kepada Allah mereka. Ya kan gitu. Nggak ada yang apa itu. Jadi janganlah
ya, ajar. Makanya firman Allah katakan supaya diajar menurut firman Allah, tidak menurut perkataan manusia, bukan kehendak manusia. Dan Alkitab kami penuh dengan kasih, dan ajarannya penuh dengan kasih. Itu sebabnya Yesus mengajar kami supaya mengasihi, bahkan mengasihi musuh-musuh kami sekalipun, mengasihi orang-orang yang menganiaya kami sekalipun. Dan tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalaupun ada, itu adalah bukan ajaran. Ya, bedakan antara ajaran dengan tindakan oknum. Kalau ajaran Yesus tidak diperbolehkan. Ya, itu dia. Itu membuat perbedaan. Jadi kita sebagai orang percaya, kita mari dimanapun kita, option kita tidak, ini bukan option soal pemberitaan firman Allah, bukan soal option, ini soal perintah. Dan kita harus belajar mentaatinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita ingat 3 janji ini dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Dia memberikan kuasa bagi kita, yang kemudian kita untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid-Nya, dan kemudian janji untuk menyertai kita. Jangan pernah takut, karena Tuhan akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mari kiranya Tuhan memberkati kami di dalam nama Yesus, sehingga kami dapat melakukan janji perintah-Mu dalam kehidupan ini, dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, saya mau berkata Yesus mampu menolong engkau, menyembuhkan engkau, dan kuasa itu telah diberikan bagi gerejanya. Kalau engkau percaya, engkau akan disembuhkan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari angkat tanganmu sebelah ke arah Tuhan, dan juga taruh di tempat yang sakit, atau engkau sedang mendengarkan ini dan saudaramu yang sakit, mari engkau tumpahkan bagi mereka. Mari kita berdoa. Mari Bapa di surga, kami datang merendahkan Engkau, kami mohon kemurahan datang kepada mereka, karena Engkau Tuhan yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Engkau bisa menumpangkan tangan atas mereka dimanapun mereka berada, di rumah-rumah, di rumah sakit, di bangsal-bangsal, di hutan, di gunung, di mana saja mereka berada. Tuhan, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilur daripada Tuhan Yesus, jadilah engkau sembuh. Oleh kuasa-Mu, oleh jamahan, mereka sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami beban berat dan tangisan sedang engkau alami, kepenatan, tapi ingatlah, saya mau katakan jangan pernah keluar daripada firman Allah. Mungkin Tuhan sedang menguji engkau, memproses imanmu supaya engkau semakin tangguh dalam Dia, sehingga ada yang engkau akan katakan ketika engkau melewati masa-masa sulitmu bersama dengan Dia. Aku melihat segala kebaikan, sekalipun tidak selamanya aku melihat jawaban doa, tapi aku melihat hal yang indah di mana Tuhan memberikanku kekuatan untuk melewatinya. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau orangnya, angkat tanganmu, kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan engkau memberkati sahabat-sahabat kami, karena engkau yang sudah berkata mengundang kami untuk datang kepadamu. Dalam nama Yesus kami datang dan menyerahkan semua persoalan kami kepadamu dalam nama Yesus. Mari engkau menolong mereka satu demi satu, jawab sesuai dengan kebutuhan mereka, dan dengan kuasa-Mu yang ajaib dan heran itu menolong mereka, sehingga kemuliaan diberikan kepadamu. Terima kasih Bapa buat pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap.